Good day sahabat rock and roll. Selamat siang. Aduh, senang banget hari ini. Aku kedatangan bintang tamu kece banget namanya Fiona. Bener ya aku sabar? Iya bener. Nama panggilannya tuh Vio. Vio kan? Nama aslinya Bella Vio. Bella Fiona. Bella Fiona. Luar biasa deh hari ini. Kantor aku nih absolut nih langsung meriah. Ya meriah. Oke, aku manggil Vio aja ya. Iya boleh Vio. Manggil Vio aja. Vio, thank you banget sudah dateng. Sahabat rock and roll, seperti yang pernah aku sampaikan bahwa di Ibu Cantik Rock and Roll kita punya segmen baru namanya Ibu Baru Tahu. Bahas apa? Kita mau bahas tentang realita kehidupan di sekitar kita. Nah, alhamdulillah ini MC. Kamu MC kan? Iya. Selebgram. Nah, Vio sudah hadir di sini mau sharing sama kita. Tapi sebelumnya mari kita lihat yang rock and roll berikut ini. Yuk. Oke, Vio, kamu suka kopi ya? Ngopi dong. Ngopi dong. Nah, aku minum ya. Tolong di endorse dong ya itu. Ini aku nanti aja karena takutnya langsung Vio kita mau cerita nih karena banyak hal sebenarnya terjadi di lingkungan kita ya, terutama kayak aku punya anak gitu ya, punya ponakan, dan aku dengar dari tim dan lihat juga bahwa katanya kamu punya cerita seru, sedih, yang bisa di-share. Seru dan artian, alhamdulillah kamu mungkin sudah melewatinya dan berhasil. Sedih mungkin ya pasti itu karena perjalanan hidup. Itu yang mau di-sharing ya. Bener ya? Bener. Thank you banget. Sahabat rock and roll, siapa Vio? Vio adalah gadis cantik yang waktu sekolah sempet dibully sama teman-teman. Ceritain dong Vio, waktu umur berapa? Terus kayak gimana, karena kalau ngomongin bully, sorry banget nih, aku tuh sering nonton Korea movie ya. Kayak kalau dengerin atau nonton film ngebully gitu kayak sedih gitu, kayak gimana, takut anak aku seperti itu. Sharing dong Vio, cerita sedikit. Oke, sebenarnya makasih Ibu udah aku boleh hadir di sini dan bercerita. Tuh kan, untuk cantik Ibu. banget kan? Iya. Jadi kalau untuk cerita di bulinya sebenarnya itu mulai dari aku sadar yang namanya sakit hati Ibu ya. Jadi bisa dibilang tuh SD kelas 1 2 itu baru saya sadar, oh ternyata kalau saya inget-inget, oh waktu itu saya dibully ya gitu. Oke, itu tahun berapa tuh ya kalau SD saya kamu? 98 kira-kira 2000. tambah 6 2000-an. 2000-an. Iya, Oke. 2000-an awal. Itu kebetulan memang mulai TK sampai kuliah awal itu bisa dibilang saya itu paling gendut lah Ibu di kelas gitu ya. Menurut ukuran tuh saya kayaknya over lah dari ukuran seharusnya gitu ibarat kata. Jadi mulai SD itu mulailah orang-orang kayak dari teman-teman yang menyadarkan saya, bukan menyadarkan ya, tapi kayak bilang gendut, gajah, apalah kata-kata yang menggambarkan orang yang sebesar itu. Sampai ngomongin gajah? Iya, gajah, raksasa, apa? Raksasa. Iya. Astagfirullahaladzim. Terus. Dan disitulah saya baru sadar, oh aku disebut raksasa ya. Itu waktu SD ya. Oh ini gendut, namanya gendut tuh kayak gini ya. Yang kayaknya menurut mereka tuh kok kayaknya jelek banget ya. Masih gitu. kecil kamu sebenarnya nggak sadar bahwa bentuk fisik tuh penting atau perlu gitu kan? Bener, Ibu. Tapi ketika dikatain gitu baru kamu sadar, oh kayak gendut tuh kayak gini, kayak gue ya gitu ya. Oke. Gitu. Terus kelas 1 tuh ya? Iya. Sebenarnya dari keluarga pun mereka yang kayak bilang, ayo diet gitu, jangan makan, jangan di-loss apa. Itu waktu SD saya baru sadar Ibu ya. Ya mulai dari teman-teman, keluarga, tetangga sekitar, pokoknya kayaknya dimanapun saya berada itu mereka menyuruh saya untuk ayo kurus, gendut itu jelek, kamu cewek, kamu harus kurus. Jadi kayak semua kata-kata itu mulai saya SD itu kayak
Ya disitulah di saat saya mulai menyadari, mulai SD, oh ternyata saya ini di mata mereka tuh saya sejelek itu karena saya gendut, kayak gitu waktu itu. Kamu inget gak tuh berat badannya berapa ya? Ingat Saya nggak? inget, saya coba compare sedikit Ibu ya, waktu kelas 6 SD itu kalau saya cari baju nggak bisa di bagian anak-anak, harus ke bagian dewasa. Itu Jadi SD kelas 6 itu sekitar udah 60 sekian. 60, SD kelas 6. 60 sekian. 61, 62. Berarti kalau pakai baju dewasa itu pasti bajunya udah M. Iya, udah baju dewasa. M ya. Apa yang sering dilakukan sama mereka? Hanya mengatain kamu gendut, raksasa itu, atau ada sikap bentukan lain yang kamu rasakan? Iya, kalau untuk bentukan lain tuh lebih ke meniru kayak postur seolah-olah raksasa sih Bu. Itu yang paling sering saya dapetin. Jadi yang kayak saya ngapain dia kayak bum 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 kayak gimana ya? Layaknya film-film raksasa gitu ya, yang biasanya kayak gempa apa. Mereka kadang pernah rombongan, bukan rombongan ya, tapi banyak lah itu yang kayak tahu-tahu saya lewat tuh kayak gempa apa. Jadi itu yang paling sering dialamin sih gitu. Astagfirullahaladzim. Terus kamu nangis nggak? Iya, tapi waktu itu kebetulan karena kok kayaknya ketika saya digitukan, maksudnya ketika saya dibully, kayaknya mereka malah jadi bahan tertawaan gitu kan. Jadi kayak ketawanya sekelas, ketawanya jadi kayak seolah mayoritas tuh tertawa. Jadi saya sampai mikir, oh apa mungkin saya dianggap lucu kali ya gitu. Polos ya, anak kecil Ya, kita kamu polos bener, ya. dulu saya mikirnya kayak oh lucu ya, tapi kok kayak sakit ya gitu loh. Kok Sedih ya? Sedih gitu. Pulang gitu saya suka mikir kayak kok kalau saya lucu tapi kenapa saya sakit sendiri gitu loh. Ketika dibilang oh gajah gendut mereka ketawa, yang bisa saya lakuin cuman ketawa, ikutan ketawa karena ya mungkin ada malu juga Ibu ya, kayak oh saya dikatain terus, kayak apa ya, anak kecil mungkin lebih ke malu, kayak jadi aduh kayak agak takut ya, jadi kayak ketemu orang tuh takut nanti kalau aku jadi bahan bercandaan, ya kan aku dibercandain lagi, yang kayak setiap hari tuh kayaknya nggak tenang gitu Ibu untuk ketemu orang Siapapun lain gitu. ya. Kamu di Jakarta sekolahnya? Enggak, kebetulan waktu itu sampai SD di Banyuwangi, SMP SMA di Malang, baru kuliah di Tangerang. Oke. Terus Vio, kalau aku yang masih kecil ya, masih kecil, kalau kita refleksi ke aku sendiri, yang masih kecil tuh ketika kita disanjung sama orang, sama anak kan pasti ya Evi cari perhatian gitu kan, namanya juga kita disanjung. Terus kalau misalnya kita diledek gitu kan pasti kan yang kepikiran di aku waktu itu adalah malu, nggak mau ketemu orang, ngumpet kayak kamu gitu ya. Nah kamu sempat ngerasain yang down, malu banget dan sampai kayak udah deh mending gue nggak usah sekolah aja gitu. Kalau sampai segitunya, kebetulan dari apa ya, saya tuh tipe yang sebenarnya mungkin agak jelek juga ya Bu ya, maksudnya bukan jelek ya, tapi waktu kecil tuh lebih ke nggak mau cerita ke orang tua, lebih ke ya udah deh kalau aku cerita sendiri. iya, takutnya saya kayak punya ketakutan ketika toh dari keluarga itu kok kayaknya memang nggak bolehin saya gendut gitu loh Bu. Jadi bukannya saya ingin meng-judge keluarga saya, cuman waktu itu yang saya alamin gitu, kok kayaknya kayaknya emang bener sih, saya emang segendut itu, kayak gitu-gitu kan. Maksudnya kalau kamu cerita sama orang tua, belum tentu orang tua membela kamu. Iya. Karena di keluarga atau sekeliling kamu pun menyuruh kamu diet, gendut itu jelek gitu kan. Gitu. Jadi kalau sampai yang bener-bener mengurung diri atau apa, saya lebih ke ini ya. Misalkan di tempat itu ada orang yang suka membuli, saya lebih milih untuk pergi atau minggir biar nggak ketemu. Saya lebih ke menghindari orang. Jadi ketakutan untuk ada takut sendiri untuk berada di dalam kelompok yang kok kayaknya mereka ini bakalan membuat saya malu atau ya kayak gitu sih. Ada yang sampai fisik yang merugikan kamu nggak sih? Iya, kebetulan waktu SD itu juga nggak tahu kenapa itu pernah kayak ada kakak kelas tuh tahu-tahu yang pernah Bu kayak nyerang gitu. Jadi nyerang gimana? Ya kayak kekerasan fisik sih udah. Waktu SD itu saya inget kayak tahu-tahu kayak di apa ya? Entah di kayak dijorokin kayak gitu. Iya, waktu SD sih, tapi kalau untuk SMP, SMA sampai kuliah sih untuk kekerasan fisik sih enggak ya. Untungnya enggak sih gitu. Waktu SD aja sekali, terus itu sih pengalaman yang sampai kena fisik gitu. Suruh nggak tahu, guru gitu? Nggak ada yang tahu. Kenapa nggak mau ngomong, misalnya kalau sama orang tua nggak, sama guru gitu? Apa ya, karena kebanyakan biasanya saya dibecandain tuh ketika posisi banyak orang Ibu. Kayak contoh di saat jam kelas. Jam kelas pun kadang gurunya itu kayak paling
bukan yang kayak nggak boleh gitu, tapi lebih ke ayo nggak boleh rame. Jadi kayak seolah-olah bukan yang ditegur bukan masalah mereka mengolok saya, tapi lebih ke mengganggu suasana. Jadi saya mikir ya mereka menganggap ini sebagai hal yang lelucuan, bercandaan gitu, ya. Ya mungkin kalau anak-anak dulu SD ya itu jadi bahan ejekan, bercanda. Tapi kalau ngomongin sahabat, do you have close friend gitu yang bantuin, nolongin gitu? Iya. Kalau untuk close friend sendiri ada waktu SD. Cuman ya lagi-lagi mereka yang lebih ke udah kayak gitu, lebih ke udah gitu. Tapi toh ya lagi-lagi karena mayoritas paling saya saya sebenarnya Ibu kalau bisa dibilang saya tipe anak yang mulai kecil tuh sebenarnya aktif, saya pede-pede aja gitu. Cuman lagi-lagi ketika saya coba pede apa-apa, ayo siapa mau maju, saya berani Bu gitu. Pede aja maju. Iya pede aja gitu. Bahkan teman-teman ya kayak bilang udah Vio nggak apa-apa yang kayak gitu. Cuman lama-lama lambat laun karena mereka yang kayak bulian, saya ngapain tuh kayaknya salah terus gitu. Jadi sahabat-sahabat saya tuh lebih ke selesai mereka ketawa nanti kayak udah ya Vio nggak usah diambil hati apa. Untungnya saya masih punya lah gitu orang-orang terdekat yang kasih support. Iya, kasih support. Gitu. Sahabat rock and roll ternyata kalau kita flashback ke masa kecil ya, kadang-kadang kita nggak sadar kita bercandain teman itu sebenarnya buat kita bercandaan. Tapi buat temen yang dibercandain kayak Vio, ternyata mungkin merasakan seperti sama kayak Vio kalau ada sakit hati, sedih gitu ya. Aku sih ngebayangin tuh gimana rasanya satu kelas terus kita diketawain kayak gitu ya. Terus Vio ikut aktivitas sekolah apa? Kalau aktivitas saya kebetulan mulai SD itu udah suka basket Ibu. Wow, basket itu kan perlu ya itu skill ya kan, loncat segala macam gitu. Terus gimana teman-teman ketika Vio akhirnya ikut basket? Awal ikut basket tuh karena memang saya suka Ibu ya, kebetulan untuk olahraga basket itu saya suka, terus saya udah beraniin diri walaupun Ibu lagi-lagi ketika saya mulai namanya ikut basket itu lagi-lagi seolah-olah ya udah di mana ada saya pasti saya dibuat bercandaan kayak gitu. Jadi waktu itu setiap saya datang latihan itu ketakutan saya bukan capeknya bukan, tapi lebih ke ketakutan apapun yang saya lakukan, saya dribble kayak kita dribble atau kita lari kita apa, selalu aja ada orang yang kayak bercandain. Tapi nggak ada yang cowok-cowok itu yang sampai ngerjain kamu gimana gitu? Kebetulan sih enggak Ibu ya, mereka lebih ke apa ya? Lebih ke verbal ya. Verbal ya. Justru kalau verbal lebih sedih. Iya. Verbal itu lebih siapa ya? Kayak kita kalau ngomong verbal tuh udah masuk ke hati ya. Kayak aduh sedih banget sih. Terus apa yang kamu lakukan sama teman-teman kamu? Kalau saya kebetulan seperti tadi Bu ya, saya kurang berani orangnya, kurang berani untuk speak up. Ada di satu titik itu malah kayaknya titik ini saya mungkin selama ini tuh saya cuman selesai pulang sekolah saya nunggu dijemput papa atau mama, paling ntar saya sambil nunggu tuh nangis gitu ya, paling nangis aja gitu. Sampai di satu titik kelas 6 SD saya inget itu kebetulan lagi ngapain saya lupa, tapi saya di situ kayak tergelincir gitu kan. Disitulah kayak semua orang malah nggak cuman sekelas aja, bahkan kayak kakak kelas SMP karena kebetulan gabung Ibu ya, kakak kelas atau siapapun yang lihat saya tuh kayaknya ketawa, kayak seolah malah ketika saya jatuh mereka kayak ikutan gempa apa. Di saat itulah saya cuman bisa nangis sampai semua temen datang gitu yang kayak ya pokoknya waktu itu saya kayak nangis sampai guru datang di saat itulah yang saya benar-benar nggak bisa berkata-kata lagi, yang kayak wah Tuhan sakit banget ya ini, kayak kok kayaknya nggak tahu nih kenapa sih gitu, kayak saya saat itu nangis sampai pulang pun saya bisa bilang saya tetap nggak berani bilang, tapi di saat itulah mungkin teman-teman jadi lihat ya, udah beberapa orang yang awalnya bully itu jadi kayak udah mungkin karena mereka takut ya dilihat guru atau apa. Iya, terus kamu udah nangis juga ya, di situ. Itu udah paling titik saya nggak kuat sampai nangis di depan teman-teman yang kayak cuman sampai situ sih waktu SD. Udah sabar ya. Oke, terus ketika SMP kan udah ngomongnya udah beranjak dewasa ya. SMP itu kan kalau ngomongin perempuan udah kenal laki-laki, udah belajar ya make up atau apa. Kamu berat badannya maaf itu masih terus bertambah. Masih terus bertambah. Ya, masih terus bertambah sampai SMP itu sebenarnya awal kenapa saya kayak pengen ke Malang karena saya mikir
udahlah saya mau cari tempat baru yang kayaknya di sana mungkin saya lebih diterima gitu. Satu memang saya pikir oh pendidikan lah gitu, oke. Cuman satu lagi saya mikir dengan Cari teman baru lah gitu. Teman baru, saya kayaknya udah capek banget nih kayak bertemu dengan orang-orang yang mulai dulu kayak bully saya terus gitu. Udah 9 tahun mulai TK kayaknya. Jadi ya udah saya coba ke Malang. Ternyata di Malang pun saya kayak mulai berani Bu ya. Tetap saya awal yang namanya orientasi siswa sampai apa, saya tetap kayak jadi oh saya orang baru yang kayaknya saya bakal diterima dengan saya apa adanya gitu. Saya tetap aktif ikut basket, ikut apapun saya aktif lah di waktu SMP. Cuma lagi-lagi tetap sama ketika saya mulai ikut misalkan basket. Oh ternyata saya digitukan lagi ya. Hal yang waktu SD saya takutin, oh ternyata di tempat ini saya juga diperlakukan tidak berbeda gitu. Terus sampai kelas 3 pun digituin? Kelas 3 pun tetap seperti Di itu. kelas pun sama seperti kelas. waktu kamu SD? Iya. Di kelas tuh kayaknya kok ada aja gitu loh Bu. Saya tuh sampai kayak mikir mungkin karena sering dibulinya tuh saya sampai setiap hari tuh mau tidur mau apa itu lebih ke kayak bertanya ke Tuhan gitu loh Ibu. Kayak apa ya, kayak tanya Tuhan aku nggak mau kok dilahirin gendut, cuman aku mikir lagi emang yang bikin gendut ini siapa sih gitu. Kayak aku jadi kayak sering menyalahkan, saya harus menyalahkan siapa ini, menyalahkan Tuhan, menyalahkan aku, menyalahkan siapa gitu. Jadi tiap hari tuh saya cuman harusnya banyak hal yang harusnya bisa saya pikirkan kan Ibu, kayak saya bisa nonton apa secara lebih masih bahagia SMP gitu ya. Iya, masih. cuman saat itu ya setiap pulang saya cuman bisa mikir saya takut ketika misalkan ada cowok yang kayaknya saya suka gitu Ibu ya, kan waktu SMP itu mulai-mulainya. Nah itu kayak jadi takut sendiri, apa-apa takut sendiri. Jadi lebih ke ketakutan-ketakutan yang saya pikirkan kalau saya melakukan ini kayaknya orang tuh bakalan kayak bakal terjadi deh, kayak bakal ngolok saya, bakal apa. Itu ketakutan yang tiap hari itu kayaknya nggak bisa saya hilangkan gitu dari pikiran saya gitu. Tapi tetap ya, kamu walaupun kayak gitu tetap sekolah, tetap melakukan aktivitas gitu. Iya, kebetulan saya tetap saya bilang, maksudnya bilang dalam diri saya, oke, ya udah coba nggak usah fokus ke mereka. Saya suka apa, saya lakukan apa yang saya suka. Ketika orang lain ngejek kayak gitu, ya udah deh, coba nggak usah didengerin. Oke sakit. Aku juga nggak berani speak up gitu Ibu. Jadi waktu itu kayak ya udah ayo jalani aja hari yang apa yang mau kamu lakuin aja gitu waktu SMP. Luar biasa ya sahabat rock and roll, yuk kuat banget gitu. Karena ngomongin jalanin hari, bangun tidur, kebayang ke sekolah, ketemu mereka, terus dibully gitu, terus sampai rumah diperlakukan seperti itu kan menguras energi pasti ya, segala macem gitu ya. Sampai kamu SMP pun kamu nggak pernah cerita sama orang tua? Nggak pernah. Nenek? Nggak pernah. Sahabat rock and roll, ceritanya Vio itu ya jadi cermin, jadi pelajaran buat kita, buat teman-teman kita ya. Tapi tadi ngeliat Vio tuh udah mau nangis, udah kayak aduh gitu. Aku juga ngebayangin banget sih Vio. Sekarang kita lanjut lagi nih gitu. Aku ngebayangin SD, kamu mungkin nggak ngerti apa itu gemuk tadi, apa itu body shaming ya. Kita ngomong sekarang udah keren ya, body shaming, udah bully gitu. Terus beranjak SMP, mencoba untuk melupakan teman-teman, pindah ke sekolah lain. Ternyata dapat perlakuan yang sama sahabat rock and roll. Terus SMA akhirnya bagaimana? SMA ini menurut saya mungkin kan ada orang bilang ya Bu ya, kalau SMA itu masa-masa paling indah ya, ya nggak sih? Kayaknya dulu itu SMA itu katanya masa-masa paling indah. Di situ mulai SMP ke SMA itu saya udah berangan-angan kayak oh SMA nih ketemu orang lebih luas lagi nih gitu. Kayaknya bakal indah, mungkin ya aku bisa dapet, oh aku bisa nih namanya ngerasain pacaran nih waktu SMA. Udah namanya berangan-angan tuh, iya. Oke, mana yang ntar ya waktu pacaran ya. Kayak udah berangan-angannya indah banget gitu. Cuman mulai lagi-lagi Bu ya, nggak tahu kenapa gitu kok kayaknya ya SMA pun di kelas, bahkan ini udah SMA ibarat kata Ibu ya, SMA pun saya masih jadi ini ya, masih tetaplah jadi untuk target orang bully, body shaming. Cuman saya coba untuk berani gini, kayak udah Vio, kayaknya udah apa ya,
udahlah kamu juga udah sering disiniin gitu, kamu tahu dulu kan kamu bisa melewati SD, SMP, SMA ini tetap masih terjadi seperti itu. Saya mikir kayak oke, yuk lakuin hal apa ya yang bisa, nggak usah fokus ke orang lain. Kamu pengen apa nih? SMA udah bentar lagi kamu kuliah, kamu mikir kamu mau jadi apa. Waktu itu saya fokus ke sana Ibu ya, jadi kayak saya mulai berani yang namanya MC itu waktu SMA. Saya kayak disuruh guru diajarin yuk MC gini. Oke, mungkin mereka menganggap aku kayak lelucuan atau apa. Oke, that's okay. Buat itu jadi kayak ketika jadi MC mereka akan tahu nih, oh Vio yang dibuat lelucuan atau apa. Jadi saya mikirnya kayak ya udah yuk berani dalam artian yuk kembangin diri kamu sendiri gitu. Saya mulai buat apapun lah, waktu itu kan mulai zaman media sosial juga Ibu ya. Saya buat apapun lah, saya menjadi coba bikin konten, saya jadi MC, ikut apapun itu saya ikutin. Ya tetap sih Ibu, pada akhirnya kayak pernah ngomongin tentang yang cinta tadi Ibu ya. Iya, maksud aku SMA kan masa-masanya kita menikmati, terus punya temen, terus maaf ya kalau SMA kan udah izin sama orang tua pergi kemana, hangout sama teman-teman gitu. Pertanyaan aku tadi ketika SMA itu kamu tetap dilakukan seperti itu nggak sih, walaupun di lingkungan circle-nya udah lebih kecil, misalnya kamu punya geng atau apa gitu? Kebetulan dan iya, kabar buruknya iya masih tetap diperlakukan sama. Bahkan di SMA ini lebih apalagi ya, maksud saya lebih parah. Lebih parah karena kalau kecil saya mungkin bilang oh saya dibuat lelucuan ya sama teman-teman. Ini SMA, bahkan kakak kelas, guru, tempat di mana seharusnya saya itu bisa berkembang curhat atau apa, saya masih tetap dibuat tetap ibarat kata tetap lah namanya disakitin tuh kayak tetap terus-terusan gitu. Bentukannya gimana kalau SMA tuh? Kalau di kelas sih sebenarnya nggak terlalu Ibu ya. Cuman lebih banyaknya itu ketika di tempat saya ekstrakurikuler basket itu yang paling ini. Kalau di tempat basket itu setiap latihan kakak kelas, teman-teman itu yang kayak bilang wow, maksudnya kayak apapun yang saya lakukan itu mereka seolah-olah memandang saya tuh sebuah raksasa yang lagi berjalan, raksasa yang sedang bermain basket, yang sampai bener-bener bahkan mereka tuh yang kayak menganggap saya tuh kayak misalkan ada cowok, Vio, kamu dipanggil ini gitu, ngerti nggak sih Bu? Kayak kerjain gitu. Iya, kayak Vio, ini suka kamu, Vio, ini suka kamu, yang kayak lebih sekarang tuh, wah, di saat saya berani untuk mulai, ayo Vio fokus, bentar lagi mau lulus SMA mau jadi apa gitu kan. Cuman kok lebih ke saya kemana, Vio sini, kamu dicariin ini. Bahkan waktu itu masih zamannya kita BBM ya Bu ya. Itu bahkan ada yang ngechat saya kayak, Vio kamu nggak jadi pacar aku kayak gitu-gitu. Terus tahu-tahu ujung-ujungnya kayak, maaf ini siapa? Aku kakak kelas main. Sorry aku dihack, yang bahkan itu sampai kenapa gitu loh kok. Ya, jadi sampai mengerjai aku itu kesannya kamu jelek banget dan mereka mengerjain kamu aja seakan-akan memberikan kamu apa ya, nyenengin kamu kalau ada yang suka gitu, kayak gitu ya. Iya, kalau masa SMA. Terus kalau cowok yang deketin pun ada nggak? Kalau kebetulan waktu itu saya kayak bukan muka dua Ibu, tapi kayak ketika saya suka cowok, saya berusaha untuk waktu itu saya kayak bodoh amat, bener-bener kayak suka orang, kayaknya nggak apa-apa sih kalau aku ngomong aku suka dia. Waktu itu aku SMA seberani itu Ibu, kebetulan kayak. Iya, pada dasarnya kamu pede orangnya. Iya, pada dasarnya seperti itu. Ada cowok kakak kelas SMA, waktu itu mulailah saya kayak cari-cari kontaknya, dia siapa, BBM apa gitu. Saya coba chat atau apa. Bahkan kayak beberapa kali tuh saya coba undang, kayak ulang tahun saya undang cowok yang saya suka. Waktu Valentine tuh saya pernah kasih coklat, pernah kayak gitu, tapi ya tetap pada akhirnya coklat yang saya kasih tadi saya lihat dengan mata kepala sendiri, ya udah dibuang ke sampah, yang kayak gitu pernah di depan saya. Cuman ya mungkin kalau diinget lagi, dulu aku berani banget ya gitu. Di saat semua orang kayaknya merundung aku, membuli aku, cuman aku berani loh gitu. Walaupun ya ujung-ujungnya ternyata tetap ya ujung-ujungnya sakit gitu. Waktu saya undang niatnya ya udahlah saya undang, toh nggak jadi pacar atau saya nggak nembak kan Ibu ya, cuman untuk kayak menyatakan kayaknya tertarik gitu, aku menyampaikan seperti itu. Cuman ketika aku menyampaikan aku tertarik atau apa, malah ujung-ujungnya seperti tadi Bu aku bilang,
dibuat bercandaan satu geng cowoknya, satu geng. Jadi kayak apa ya? Gimana sih kalau perempuan tuh dalam banget ya? Kayak kita suka sama orang, lo nggak usah bilang suka sama gue, tapi lo cukup senyum aja kita udah happy gitu. Tapi kalau kayak, aduh aku sedih juga nih. Kalau misalnya kayak dibuang itu depan mata kepala kita kayak, ih kok gitu banget sih ya gitu ya. Iya. Kayak, lo gitu sih nggak punya perasaan gitu. Tapi akhirnya kamu menemukankah saat itu? Kita harus kasih yang sedikit bahagia nih soalnya. Kalau menemukan, puji Tuhannya Ibu, mungkin belum beruntung ya, tetap belum Di beruntung. SMA. Iya. Cuman tetap waktu SMA itu ada beberapa orang yang mungkin ketika saya suka atau apa itu jadi kesannya kayak deket ke saya, tapi mungkin nggak jadi pacar ya. Tapi oke lah, di saat itu saya mengerti kayak, oh Support. ternyata orang kayak saya mereka masih mau deket ya, Ya, jadi gitu. teman dekat. Benar, cowok-cowok yang mungkinnya dulu saya bilang oh aku suka atau apa, nggak semuanya memperlakukan dengan jahat gitu Ibu ya. Beberapa itu ada yang kayak tetap peduli gitu, kayak ngomong sorry Vio mungkin kita ini ya, cuman nggak apa-apa, makasih ya udah bilang kalau kamu tertarik, kamu baik sama aku. Di saat itu lebih ke mungkin belum seberuntung itu, tapi dari mereka lah kayak oh ternyata aku masih ada loh yang mau deket sama aku. Pelan-pelan Iya. meyakinkan diri kamu bahwa kamu istilahnya bisa punya teman, bisa punya sahabat Iya. gitu ya. Kamu nggak sempat ke guru nggak ke curhat waktu SMA kan? Iya. Kita udah bisa speak up kali Iya. gitu. Kamu sempat ke guru nggak curhat gitu? Guru wali kelas atau apa gitu? Saya waktu itu lebih ke guru BK sih. Di saat itu di guru BK kebetulan memang di ini ya, kita pada saat membahas tentang seksual gitu ya, lebih ke pelajaran tentang seksualitas gitu. Di situlah saya lebih kayak curhat ke apa ya, gimana ya Bapak waktu itu kayak di saat saya tuh mempertanyakan lebih ke, mereka kan memancing kayak di mana kamu deket sama siapa sekarang, lebih yang kayak gitu Ibu ya. Disitulah saya mulai kayak gimana ya Bapak, The bridging ya. iya untuk deket sama orang aja ketika saya sudah berani, saya malah menjadi bercandaan. Saya mau deket sama siapapun itu perasaannya nggak tenang, yang kayak gitu. Waktu itu sih saya lebih curhatnya lebih ke bukan melaporkan mana aja nih orang-orang yang ini, bukan melaporkan seperti itu, tapi lebih ke kok kayaknya Ke diri saya takut kamunya. ya Pak ya, iya lebih ke takut gitu. Saya malu, perasaan malu tuh masih ada loh Pak. Saya lebih ke curhatnya itu, ya pokoknya lebih ke apa Ibu ya, lebih ke Ya ke personal diri iya, kamunya. lebih ke saya ini sebenarnya layak nggak sih Pak untuk kayak dicintai, bisa nggak sih ya, saya tuh kayak pengen gitu loh Pak ngerasain yang namanya ada nggak sih orang yang ngomong aku cantik gitu. Bahkan saya mempertanyakan itu. Itu guru apa ya? Kalau zaman aku guru BP. BP ya. BP ya? heeh. Oh, ya guru itu BP. lebih mempertanyakan kayak ada nggak? Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan ya. Pengen loh Pak, aku itu kayak ketika ketemu kayak orang tua atau apa itu dibilang oh anak cantik kok gitu. Anak gadisku, ayu ya kan. Lebih ke ya. Ya, maksudnya buat menumbuhkan percaya diri kamu gitu ya. Oke, sahabat rock and roll. Tadi Vio sudah cerita dari SD, SMP, SMA, sebuah perjalanan yang bisa dibilang nggak mudah ya, sangat struggle banget, dan Vio kuat gitu untuk sampai hari ini bisa melewati itu. Nah sekarang yang mau kita tanya adalah sharing how Vio menghandle itu semua, melewati itu semua. Karena mungkin sahabat rock and roll punya keluarga, punya anak, punya saudara yang ceritanya mungkin mirip sama Vio, biar jadi bahan ini juga ya, motivasi untuk bisa lebih pede melewati ini. Nah Vio, ketika sudah SMA tadi kamu udah cerita tuh sempat jadi MC segala macam. Sebenarnya pertanyaan aku yang pertama adalah, kan lama nih, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Selama itu Vio, 12 tahun kamu melewati itu. Ada kelihatan gak sih dari psikis kamu yang kelihatan bahwa kamu kelihatan murung atau kamu drop, kamu tadi ya nggak pede atau apa yang
kamu tonjolkan, kamu kasih tau ke orang-orang bahwa kamu udah gak nyaman dan gue stres nih? Ada nggak kayak gitu? Kalau sampai menuju ke fisik, itu yang menyadari itu ada guru biologi saya sih Bu ya, yang paling menurut saya tuh namanya saya lupa deh, Bu Har apa Bu Prat, itu makasih banget ya waktu SMA. Itu orang pertama yang bilang kayak, bilang ke saya kayak, Vio cantik, kamu tuh pinter banget loh. Nah di saat itu Bu, waktu itu yang kayak orang yang bilang, cantik loh kamu ini, yang saat itu kayak, wah ini loh kata-kata yang maksudnya memang kamu cantik, kamu datang aku dibilang cantik loh ya kan. ya di saat itu posisi saya masih inget banget SMA itu 106 kilo Ibu waktu itu. SMA 106 kilo. Di saat itu Bu Har deh ingat saya itu bilang kayak, pinter kamu gini. Sebenarnya gini Vio, kayak dia mulai ke fisik saya waktu itu Ibu ya. Gimana kamu ada mungkin olahraga enggak? Dia lebih peduli untuk kamu ada kayak kendala apa enggak gitu dalam ketika berat badan kamu segini. Dia lebih untuk bertanya kepada saya gitu loh Ibu, kayak aman-aman aja enggak? Mungkin dalam nafas gimana gitu. Maksudnya lebih ke nggak apa-apa, pelan-pelan dimulai dari ini ya. Coba kamu kalau memang Vio mau lebih sehat gini. Jadi di saat itulah mungkin dia ngelihat saya kayak yang apa ya Bu, saya juga nggak tahu sih kalau sampai nunjukin ke orang tuh saya bukan tipe yang kayak gitu. Kebetulan saya selalu kayak nangisnya tuh di kamar pagi-pagi, ditanya orang kenapa lembab atau apa, oh nggak apa-apa begadang, yang kayak selalu seperti itu gitu. Mungkin dari fisik sih banyak yang udah tanya kenapa gitu, oh nggak ada begadang gitu. Cuma saat itu di satu titik kayak Bu Har mulai tanya, di saat itu saya kayak bilang, iya Bu, ya lebih ke cerita. Dia kasih kayak, oh begini ya Vio, coba dimulai dari nih, fokus yuk, kamu mau sehat kan, yang lebih ke apa ya, mengajari saya untuk, oh Vio ternyata ini loh, kamu tuh nggak dipandang, nggak salah loh kamu itu menjadi Vio yang sekarang gitu. Kayak lebih ke coba fokus untuk ke diri kamu yuk, lebih fokus ke diri untuk oh ternyata kalau aku sebesar ini mungkin nggak sehat ya, yang kayak ternyata ya tadi Bu Har itu yang mulai kayak yang peduli, yang mungkin notice Bu ya untuk setiap pelajaran tuh kayaknya kok mungkin sembab atau kenapa ditanya begadang gitu. Pasti ada yang aneh nih gitu. Itu saat itu sih yang paling ngebantu ya. Ngebantu sekali. Terus dari situ kamu melakukan apa ketika ada guru yang aware, sadar kalau kamu sebenarnya sudah apa ya, nggak bisa handle dengan nangis tiap malam tadi. Apa yang kamu lakukan untuk diri kamu? Kamu mulai dari apa? Oke, jadi waktu itu saking apa ya, mungkin karena Bu Har yang kayak lebih ngasih semangat, ayo Vio nggak boleh ini ya, maksudnya tetap semangat, nggak boleh gitu. stres. Dia yang selalu, saya juga nggak tahu Ibu, jadi kayak waktu itu saya manggil dia Ibu itu beneran kayak yang saya anggap kayak, wah saya menghargai sekali nih Bu Har gitu, saya menghargai sekali kayak beliau yang kayak nguatin terus gitu kan Ibu. Yang saya lakukan waktu itu lebih ke Bu Har itu sebenarnya oke, kalau misalkan kamu nggak bisa starten, kamu juga anak basket, olahraga, kamu udah olahraga Vio, yang kayak lebih ke ngasih hal yang masuk akal lah gitu. Apa sih step yang harus saya lakukan gitu. Sekarang gini, coba yuk kamu fokus ke hal yang lain mungkin yang bikin kamu seneng atau ningkatin diri kamu. Dan di saat itulah saya mulai yang kayak, oh oke, tadi saya udah dapet nih, oh ternyata saya orang yang berani gitu, berani speak up, berani, bukan speak up dalam artian saya dibully Bu, maksudnya kayak speak apapun up tuh kayaknya berani gitu loh. Mulai yang kayak, oh MC sering disuruh apa, saya ikut aktif sampai akhirnya di titik oke, karena saya sudah aktif, ya udah cari kesibukan sendiri untuk biar nggak fokus nih ke hal-hal yang malah buat ngedown, bikin sedih. Saya lebih ke mikir, ayo Vio nggak usah peduliin ya omongan orang, ayo kamu jadi apa, ayo tekunin. Oh content creator, oke. Ternyata kata teman-teman, oh aku lucu ya ternyata gitu kalau misalkan bikin apalah konten gitu. Terus kayak bikin lah Ibu, bikin konten. Saya ajak satu kelas yang mungkin awalnya sering jokes bercandaan, di kelas malah saya ajak mereka aktif untuk bikin konten, malah saya dikenalnya kayak Vio si bukan selebgram ya waktu itu sebutannya, apa gram gitu, kayak apa dulu tuh di Malang kan malam fitgram yang kayak gitu loh Ibu waktu itu. Jadi kayak Vio si anak Malang fitgram atau Vio apa gitu. Jadi awal-awal saya bikin konten tuh
beberapa memang saya sempat di repost akun-akun kayak yang di Jakarta gitu-gitu kan Ibu, sampai mereka tuh kayak ini Vio anak SMA ini, Vio anak ini gitu. Dari situ lah saya kayak udah mulai switching iya, ya. bener Ibu, kayak oke, ternyata dengan kondisi badan saya seperti ini saya masih tetap bisa berkarya loh, orang nerima saya gitu. Terus tapi ternyata namanya kita semakin tinggi kayak padi, kita semakin ada aja gitu terpaannya Bu ya. Angin, bener. Di saat itu malah kayak ternyata belum selesai sampai sini ya, body shamingnya tuh malah merana ke media sosial. Sekarang kita nyebutnya apa ya, kayak komen? Iya, melalui ya itu netizen gitu. Ternyata nggak habis di situ, mulailah orang-orang malah ke media sosial saya, bahkan teman-teman yang saya tahu di sekolah saya sendiri bilang kayak, kok nggak malu ya? Lihat deh pacar kamu badannya kayak gini, kok nggak malu sih? Jadi kayak intinya, jadi maksud kamu ketika kamu bikin konten awalnya orang suka, tapi yang kayak gitu, yang tidak suka bukan fokus ke konten kamu yang seru, yang nice, tapi justru ngejudge ke body shaming lagi. Oke. Waktu itu jahat banget sih. Terus sampai ke komen, jadi kayak yang namanya naik turun gitu loh Ibu. Jadi kayak aduh, ternyata aku diomongin ya gitu. Bahkan ada beberapa orang tuh bahkan ngomong ke saya gini, Vio mending kamu berhenti deh bikin konten, banyak tahu yang ngomongin kamu. Terus saya sampai kayak mikir, emang kontenku kenapa sih gitu. Ternyata ya itu, iya kamu diomongin, katanya malu-maluin gitu-gitu. Itu yang kayak aku yang bikin konten dia malu. iya benar. Saat itu sih kayak padahal aku udah nggak gubris kamu loh gitu. Ketika aku mencoba untuk positif untuk diriku, kenapa kamu masih kayak gini gitu. Tahu tidak merugikan dia juga. Iya benar. Ya. Sirik ya. Sirik kali Vi. Mungkin sirik apa nggak tahu sih Bu, cuman ya gitu. waktu mulai start berani diri, tetap masih ada yang menjatuhkan lagi kayak gitu. Sampai akhirnya umur berapa tuh? Kamu akhirnya maksudnya bodo amat gitu. Kuliah, awal-awal kuliah Bu. Oh kuliah ya. Kamu kuliah di Jakarta kan? Di Jakarta, ya Tangerang sih Bu. Tangerang. Itu masih belum berhenti ternyata. Masih lanjut. Body shamingnya masih belum berhenti. Mereka tuh spontan aja ngeliat kamu gitu di kelas, terus bergerombol atau bikin geng terus ngebully gitu. Lebih ke tahu-tahu kalau di Jawa tuh nyeletuk ya Bu. Nyeletuk ya. Kayak manggil kayak gendut atau apa. Ya pokoknya hal-hal yang kayaknya kok dianggap lucu sih hal kayak gini gitu. Saya lebih mikir waktu kuliah tuh lebih kayak saya tiba-tiba di mana ada anak kecil, saya juga bingung sih anak kecil kenapa lihat saya kayak takut raksasa atau apa gitu. Terus saat itu kayak wah anak kecil aja melihat saya, bahkan sampai saya kuliah masih kayak gitu ya gitu. Terus ya sampai kuliah pun di titik dimana kayaknya apa ya, titik kayak ayo Vio lebih fokus lagi yuk ke diri kamu, itu kuliah sih. Kayak semester 1, 2? Semester 3. Semester 3? Ya, semester 3 itu saking saya kayak masih tetap ikut basket, masih tetap aja ya diomongin, saya ikut apa masih aja, pokoknya kayaknya nggak habis-habis lah gitu ya. Karena nggak habis-habis tadi tuh kayak saya mikir, udah Vio, ayo waktu SMA kamu bisa kok untuk kayak bangkit, kamu dikenal, kamu ya mungkin saya cerita sedikit Ibu ya. Cita-cita saya tuh waktu kecil tuh pengen jadi artis dulu. Cocok kok. Jadi memang mulai kecil tuh kayak pengen jadi artis. Tanya orang pengen jadi apa? Pengen jadi artis gitu. Cantik kok. Pede juga. Jadi ya waktu kuliah tuh kayak tujuan saya juga ke Tangerang, Jakarta itu pengen bilang ke orang tua kayak pengen jadi artis gitu. Jadi ya toh waktu saya ke Jakarta pun orang tua kayak tetangga atau keluarga jadi artis kok gendut gitu. Ya waktu itu saya kayak fokus, oke Vio, kalau misalkan kamu apa ya, waktu itu saya titik dimana saya kayak berubah banget Ibu, itu adalah ketika sebenarnya temen kayak ngomong, Vi mau ini nggak jadi yuk sehat yuk olahraga gitu. Dari situlah seumur-umur kayak nggak pernah ada orang yang ngajak ayo olahraga gitu. Itu kayak nggak pernah ada. Maksudnya bareng? Iya bareng gitu. Olahraga bareng. Terus waktu itu teman sekelas bilang ayo olahraga yuk nge-gym gitu. Terus aku yang nge-gym, aduh nggak pernah nge-gym lagi, ntar
tambah malu, ntar tambah bayar tapi saya malah nggak nge-gym malah ini gitu kan. Terus ngomong, kamu beneran mau nge-gym gitu? Aku nggak pernah nge-gym, nggak bisa gitu. Iya nggak apa-apa yuk, aku juga mau ini sehat olahraga gitu. Terus ya udahlah dengan kayak nekat segala macam, oke lah datang ke tempat olahraga itu gitu. Terus di kayak ya biasa diukur, oh kamu pengen targetnya apa? Saat itu kayak saya ditanya targetnya apa? Targetnya turun berapa ya? Saya nggak tahu, waktu itu berat saya pernah sampai 110 ibu waktu kuliah. 109 lah, itu paling maksimal waktu kuliah. Itu kayak berat segini sih, kamu pengen turun berapa, targetnya apa, lebih ke detailin kayak gitu. Akhirnya kayak nggak tahu, saya pokok pengen sehat dulu deh gitu. Saya bilangnya kayak lebih ke aku pengen sehat gitu. Jadi kayak oh oke, ya udah datang yuk diukur-ukur segala macam. Akhirnya cobalah trial 6 bulan atau 3 bulan waktu itu. Di sana mulailah kayak pulang itu pun saya kayak mikir, ini beneran nggak sih aku kok ngambil kelas gym yang kayak ya udahlah random aja gitu Bu ya. Terus jalanin aja. Iya, jalanin aja. Di saat itu pun saya masih tetap aktif sebenarnya membuat konten kayak di kuliah tuh saya ajak satu kelas yuk bikin video, bikin apa. Jadi saya masih tetap aktif berkarya lah gitu. Ikut apa-apa itu tuh masih ikut. Nah, di saat itulah saya kayak mikir, oke Vio, ini kamu udah start untuk pengen jadi Vio yang lebih sehat. Waktu itu saya mikir, yuk Vio lebih sehat yuk gitu. Kamu mau pengen jadi artis kan? Ayo fokusnya pengen jadi artis gitu. Apa yang bisa kamu lakuin kayak, oke kamu nambah skill, kamu pengen jadi artis yang apa? Jadi saya lebih ke memfokuskan diri saya lagi gitu Ibu. Diawali dari ya tadi itu start diajak temen untuk gym apa, diajak untuk lebih Vio menjadi Vio yang sehat, menjadi Vio yang fokus. Ya puji Tuhannya banyak temen di circle saya yang kayak bilang, Vio kan kamu udah bikin konten, udah lanjutin yang kayak gitu. Iya, terusin gitu ya. Iya. Terus waktu mulai yang saya mulai di tempat olahraga pun itu sebenarnya awal-awal ya sebenarnya saya juga agak amazed sih gitu sama orang-orang di tempat gym itu. Mereka nggak ada yang ngomongin kayak kok gendut ikut kelas. Nggak ada. Ternyata waktu itu kayak bahkan saya kayak permisi ke bukan PT. Yang pelatihnya gitu lah. Kayak misalkan ikut kelas apapun tuh kayak boleh nggak sih orang gendut saya ikut kelas ini. Saya kayak awal-awal tuh tanya-tanya terus gitu ya Bu, kayak pasti mereka welcome. Iya, nggak apa-apa, yang kayak kenapa emang? Nah, di saat itulah mungkin karena lagi-lagi circle yang kayak menerima ya kehadiran saya. Itulah mulai yang kayak confidence, rasa percaya diri saya tuh mulai meningkat lebih. Sampai mulai dari 109 itu sampai terkurus saya Bu ya. Sekarang sih udah naik dikit lagi ya. Terkurus saya sampai 75 waktu itu. Wah, luar biasa. Itu nggak cuma nge-gym, pasti makanan juga kamu jaga. Juga, karena makanan ngaruh ya kan. 70, ada fotonya nggak di Instagram? Ada. Nih fotonya nih fotonya. Wah luar biasa. Itu pasti tekad banget ya. Terus apa kata keluarga kamu? Ibu, bapak yang paling deket deh keluarga. Kebetulan waktu itu selama saya nge-gym proses saya transformasinya itu selama setahun saya nggak pulang-pulang kan Ibu ya. Kebetulan memang nggak pulang kampung lah gitu. Di saat itu awal-awal tuh yang notice sebenarnya kayak ternyata menjadi hidup sehat tuh menyenangkan ya. Saat itu lebih ke makan, badan fresh apa. Manfaat. Jadi lebih ke manfaatnya tuh kayak menyenangkan gitu loh. Saya lakukannya itu dengan menyenangkan, nggak ada yang kayak tekanan. Harus gini. Kebetulan saya juga ya tahulah cara atau dapet beberapa advice gitu untuk diet yang baik tuh kayak gini ya, yang baik kayak gini. Jangan bikin kamu sedih apa, jangan bikin sakit apa. Jadi di saat itulah yang kayak wow Vio kamu sampai di titik ini ya, lambat seminggu, 2 minggu, sebulan turun, ternyata turun ya, aku turun yang kayak waktu turun 2 kilo ya. Turun ya, aku bisa loh gitu. Lama-lama sampai kayak sampai di titik teman-teman awalnya notice malah teman-teman Ibu kayak Vio kurus banget gitu. Iya ya. Timbang itu setelah kurang lebih sih hampir maksimalnya tuh setahun sih Ibu. Hampir setahun ya secara bener-bener terus-terusan. Di satu titik waktu saya timbang tuh sampai 75 ya. Seneng nggak? Gitu. Wah itu senengnya kayak aduh Ibu bener-bener kayak wah Vio you made it gitu, you did it gitu. Iya. Itu hebat. Ya, waktu sampai di 75 itu sebenarnya banyak apresiasi yang disampaikan gitu. Banyak sekali orang-orang yang dulu, saya ingat banget Ibu teman-teman yang dulu komen-komen kayak Vio gendut, Vio apa, orang yang dulu pernah saya chat
saya kasih coklat dibuang apa itu rata-rata itu jadi chat. Jadi Vio, pacar kamu- pertama kayaknya itu. Bukan. Cinta Vio- pertama. Iya, ada sih cinta pertama. Ah. Itu kayak ngomong, wah Vio kurus banget ya, cantik banget sekarang. Itu kayak, ya Tuhan, kayak ternyata kayak gini ya. Ketika kita itu bener-bener diterima. Ya Iya. walaupun sebenarnya aku melakukan itu untuk karena aku awalnya pengen sehat gitu kan Ibu. Iya. Jadi, tapi waktu Rasa kuliah lah saya baru benar-benar merasakan happy. iya. Oh ternyata begini ya rasanya diterima sekitar gitu. Hebat. Itu kuliah sih. Luar biasa. Terus punya pacar akhirnya? Kok ya kayaknya masalah percintaan tuh saya kayak kurang hoki Bu sebenarnya. Jangan gitu dong. Iya, waktu kuliah sebenarnya kalau untuk punya pacar belum. Cuman saya suka orang tetap menjadi Vio yang kayak suka orang saya sampaikan gitu. Vio, ada sekarang kan udah selebgram tadi gitu kan. Oh, iya. Terus setelah berhasil, maksudnya menunjukkan bahwa kamu juga bisa kurus, bisa lebih ideal, ngomongnya ideal ya secara bentuk porsi tubuh gitu. Apa yang kamu sampaikan ke teman-teman di sana lewat konten kamu, mungkin ada nggak yang kamu sampaikan bahwa kamu menunjuk bahwa I made it loh, gue juga bisa kok gitu, gue bisa kok, lihat nih gitu. Iya. Ada nggak yang kamu lakukan seperti itu? Iya. Yang saya lakukan bener Ibu, apa yang saya lakukan ke teman-teman waktu itu sedikit bentar Ibu ya. Yeah. Jadi ketika saya ada di titik, wah kayak cantik banget ya, cantik banget, kayak di mana-mana tuh bilang cantik kamu. Jadi kayak saya tuh bukan bosen orang bilang cantik, enggak Ibu, tapi kayak oh kayak tadi saya bilang rasanya diterima itu seperti ini. Bahkan saya kayak mikirnya sekarang orang mandang saya tuh apa yang dipandang, apakah cantik saya saja gitu. Nah di saat itu saya pernah ada di titik kayak gitu sampai bahkan di saat saya 75 pun tuh masih ada orang yang bilang kayaknya dikit lagi bagus deh Vio. Itu masih tetap ya namanya orang kalau kita Nggak ada yang ngikutin puas orang, ya. bener nggak ada yang puas. Di saat itu yang saya lakukan ke teman-teman karena jadi banyak banget orang yang kayak seolah-olah konsultasi Bu ke saya kayak gimana ya Vio caranya kurus, gimana, itu banyak sekali. Banyak sekali sampai akhirnya di YouTube saya ceritakan lah perjalanan saya tadi yang seperti saya ceritakan ke Ibu. Sampai akhirnya melalui media sosial saya ini saya bilang banyak sih, saya lebih ke apa sih yang saya dapat ketika journey saya untuk menuju Vio yang sekarang. Saya coba rangkum dan sampaikan ke teman-teman kayak saya coba bikin konten awalnya kayak ini aku yang dulu 109 kilo dan ini aku dulu yang 75 kilo. Saya lebih ke cerita kayak apa sih yang beda dari Vio yang dulu dan Vio yang sekarang gitu. Saya bilang Vio yang dulu mungkin dia nggak paham mencintai diri itu ya kita gitu yang bisa untuk mencintai, bisa menerima. Di saat saya 109 kilo nggak ada orang yang bilang saya cantik, nggak ada orang yang mencintai saya. Tapi di saat itu siapa yang bisa mencintai diri saya? Cuman saya gitu. Di saat saya yang sekarang 75 kilo, apa yang bisa saya dapat dari Vio yang sekarang? Vio yang sekarang itu banyak orang yang ngomong cantik gitu. Tapi tetap masih ada orang yang bilang Vio bakal lebih cantik kalau seperti ini. Kalau 50 kilo? Iya, saya bilang lagi-lagi saat saya 75 kilo, siapa yang bisa mencintai diri saya sendiri? Saya bilang cuman saya sendiri. Jadi saya sampaikan ke teman-teman kayak teman-teman mulailah kayak mencintai diri kalian, mulailah untuk mencintai itu apa sih? Oh kita peduli akan kesehatan, kita peduli akan apa yang masuk ke diri kita tanggung jawablah akan diri kita. Saya lebih kesampaikan edukasi. Ketika mungkin kalian sekarang ini posisinya gendut banget atau orang tuh kayaknya nggak ada yang suka sama kalian, jangan fokus ke orang yang nggak suka, tapi fokuslah untuk diri kalian sendiri. Iya. Luar biasa. Jadi sampai sekarang sih saya lebih fokus ke media sosial saya itu untuk spread positivity sih Bu ya sebenarnya. Ya, betul. Walaupun Positive sebagai manusia tetap Ibu kadang saya tuh naik turun ya, namanya kadang saya bisa nih sehat banget, tapi kadang kayak ya namanya manusia gitu. Lagi sibuk, kendor Ya, sedikit, bener-bener. Saya lebih ke coba nyampein awareness ke teman-teman. Vio bisa lo naik turun kayak gini, bukan karena saya kembali lagi, bukan karena tuntutan orang sekitar gitu. Jangan pernah ngikutin tuntutan orang sekitar karena Nggak itu akan nggak ada akan pernah puasnya. puas benar. Tapi coba renungin ketika kamu kayaknya oh Vio udah mulai nggak sehat lagi nih, coba yuk Vio udah nggak sehat nih kamu. Ingatlah akan diri kamu lagi gitu. Jadi saya lebih sekarang ke medsos saya lebih spread awareness tentang
bukannya gendut itu nggak apa-apa atau nggak sehat tuh nggak apa-apa, tapi menjadi gendut itu bukan patokan nilai kamu sebagai, ibarat kata gendut itu bukan patokan kamu tuh layak untuk dihargai gitu. Menurut aku gendut tuh bukan your body doesn't define your quality kayak. Ya, kualitas kamu bukan ditentukan dari badan kamu. Aku lebih spread awareness tentang itu sekarang. Aku sampai tercengang lah, luar biasa. Aku baru tahu lu ada anak muda kayak Vio nih, luar biasa dahsyatnya. Karena untuk jalanin kayak Vio itu aku juga belum tahu nih kalau aku kayak kamu, aku bisa apa enggak. Selamat ya, kamu sudah melewati journey yang luar biasa. Benar, you made it gitu maksudnya. Dan statement-statement terakhir kamu tuh bener-bener harus ditanamkan kepada semua orang yang di luar sana bahwa cantik itu bukannya patokan, bentuk tubuh juga bukan patokan ya kan. Yang bisa menyintai kita cuma diri kita, yang bisa menghargai kita cuma diri kita. Pokoknya kalau udah tahu tentang diri kita cuma kita. Cuma kita, benar. Nggak bisa orang ngejudge, lu gemukan ya, terus kenapa gitu ya. Setuju banget. Iya kan, ya kan. Lo kok kayaknya banyak masalah deh. Hah, kok tahu banget. Sorry ini ibu-ibu ngomong kayak gitu ya. Jadi semua kembali sama kita. Jadi kita bisa milih mana yang masuk ke badan kita ya, Vio. Kayak Vio tadi bilang, toksik itu bisa kita hindarin. Kita yang filter aja. Mau berteman, mau makan, mau olahraga, mau sehat, mau sukses ya. Mau bagiin apa aja ke teman, itu semua kita yang filter ya. Thank you banget sudah sharing, Vio. Sungguhlah bermanfaat sekali sahabat rock and roll, dan sebarkan video ini ke teman-teman lain yang perlu sharing, perlu cerita biar bisa motivasi, dan yang suka ngebully juga untuk bisa stop untuk membuli, bahwa kita nggak bisa ngejudge orang dari fisik gitu kan. Tahu-taunya sekarang malah mungkin butuh Vio buat bantu buat bantu atau buat promosi. Jadi jangan ngejudge apapun dari fisik. Itu ya Vio, kayak aku highlightnya seperti itu. Oke, thank you banget. Jangan lupa video ini di like, comment, and share. Kalau punya cerita yang mau di-sharing tentang apa aja, tentang struggle kehidupan, tentang hal-hal yang pastinya memberikan positif ya kepada pemirsa atau penonton channel aku, boleh di email ini atau DM juga di Instagram aku. Yuk kita sharing, karena sharing is caring, ya kan? Bye.